Halo adik, selamat siang. Selamat siang, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kau menjumpakan kami kepada adik kami ini. Kiranya dengan adanya kami di sini bisa mengatasi trauma yang dialami Bapak. Dari kegiatan ini Bapak, kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang melancarkan kegiatan ini Bapak, biar adiknya bisa mendapatkan cara untuk mengatasi masalahnya Bapak. Inilah doa yang kurang sempurna dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Halo adik, selamat siang. Perkenalkan, nama kakak Yohana Amelia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Kepada adik, boleh perkenalkan dirinya dahulu. Baik, Kak. Nama saya Raiza Kathleen Ophelia Prubaka. Sekarang kelas 12 SMA, Kak. Baik. Hai Raiza. Jadi kita di sini di ruang Zoom ini kakak ingin mengaplikasikan teknik desensitisasi ini kepada Raiza agar Raiza bisa mengatasi masalah trauma Raiza. Pertama, kakak akan menjelaskan apa itu desensitisasi. Jadi, desensitisasi ini merupakan proses untuk melatih seseorang menjadi tidak sensitif terhadap sesuatu yang menjadi objek rasa takut atau traumanya. Di dalam konseling sendiri, desensitisasi sebagai salah satu teknik khusus dalam membantu klien yang sensitif atau takut ataupun trauma terhadap suatu objek tertentu. Lalu, di sini kakak boleh nanya ya kepada Raiza. Raiza takut terhadap hal apa? Kalau boleh tahu? Jadi, Kak, saya memiliki ketakutan itu terhadap kedalaman, Kak. Oh, Raiza takut dalam kedalaman. Boleh kakak tahu juga faktor penyebab Raiza takut kedalaman ini apa? Boleh dijelaskan? Jadi, Kak, saya waktu kelas 3 SD, kalau nggak salah, Kak, masih kecil itu, saya pernah ke kolam renang kan, Kak, sama keluarga tuh. Hari Sabtu kalau nggak salah, pokoknya pas lagi liburan gitu kan, Kak. Jadi saya pernah hampir tenggelam, Kak, di kolam renang. Karena gak ada yang nemani saya, Kak, waktu berenang pas kecil itu, Kak. Seperti itu. Oh, mungkin kakak juga akan nanya apa akibat dari Raiza takut dalam kedalaman ini? Bisa dijelaskan? Jadi akibatnya itu, Kak, kalau misalnya kita nih ke kolam renang, saya ke kolam renang, saya jadi takut untuk masuk ke dalam, Kak. Meskipun hanya duduk di pinggiran kolam renangnya juga, saya jadi takut, Kak. Takut tenggelam seperti masa lalu, Kak. Di waktu kecil. Baik, jadi di sini kakak datang. Baik, sorry ya. Di sini kakak datang untuk melakukan teknik desensitisasi agar bisa mengatasi masalah dari Raiza yang takut kedalaman. Bisa juga agar meminimalisir ketakutan yang Raiza alami. Baik, kakak akan mencoba menenangkan Raiza. Pertama, Raiza bisa duduk dengan nyaman, dengan posisi ternyamannya Raiza. Dengan pelan-pelan pejamkan mata Raiza, katup kedua bibir Raiza dan tarik nafas Raiza lewat hidung. Tarik, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Tarik lagi, tahan, lepaskan dari mulut. Baik. Baik. Apakah Raiza sudah tenang? Sudah, Kak, saya sudah merasa tenang sekarang. Baik, di sini sebelum kita memulai lagi, kakak dan
minta tolong sama Raiza, kita akan menyusun daftar kejadian yang menurut Raiza yang dari 0 sampai 9, mungkin dari 0 yang mungkin Raiza belum takuti sampai ke 9 yang Raiza sangat takut akan hal itu. Mengenai kedalaman juga ya. Boleh, ayo kita tulis sama-sama. Pertama, kakak akan ngasih contoh, mungkin mulai dari pantai bisa. Apakah Reza takut kepada pantai? Sebesar apakah Reza takut sama pantai? Ini masih bisa Kak, saya tidak terlalu takut. Di pantai. Lalu setelah itu apakah Reza takut kepada kolam berenang? Iya Kak, karena itu yang membuat saya takut kedalaman Kak. Selanjutnya, seberapa takutkah Reza terhadap sungai daripada kolam? Tidak terlalu takut sih Kak, karena sungai juga masih bisa dilihat seberapa dalamnya. Apakah Reza juga takut kepada sumur? Iya Kak, sumur juga. Kalau lihat ke bawah itu saya merasa takut dan seram gitu Kak. Selanjutnya mungkin apakah Reza takut daripada yang tadi, lebih takutkah Reza kepada danau? Iya Kak, saya juga takut danau yang seperti Danau Toba kan Kak, itu belum tahu kedalamannya, jadi saya juga merasa takut. Lalu seberapa takutkah Reza kepada jurang atau lubang? Sangat takut Kak, apalagi kalau misalnya kita pergi jalan-jalan ke luar kota, terus dilihat sebelah kiri itu ada jurang, saya takut Kak. Oke. Dan terakhir, apakah seberapa besarkah ketakutan Reza kepada lautan? Kalau untuk laut, sepertinya saya sangat takut Kak, karena itu begitu luas kan Kak, jadi kita juga nggak bisa lihat di bawah laut itu apa, dalamnya seberapa gitu-gitu Kak. Baik. Kakak sudah urutkan apa saja yang sudah Raiza katakan atas ketakutan Raiza. Sekarang Raiza sudah duduk dengan tenang, bersandar, cari posisi yang enak, yang nyaman menurut Raiza. Lalu saya harap Raiza mengikuti dengan baik apa saja yang saya katakan. Sekarang dengan pelan, pejamkan mata Raiza, tarik nafas Raiza lewat hidung, tarik, tahan, lepaskan lewat mulut. Saya ulangin, tarik nafas Anda lewat hidung, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Apakah ada badan Raiza setelah mendengarkan hierarki, contoh-contoh hierarki yang kakak beritahukan, apakah Raiza merasa tegang? Iya Kak, sedikit tegang Kak. Kakak akan ngasih satu contoh jika Raiza merasa ketakutan, Raiza bisa mengepalkan tangan Raiza. Jika tidak terlalu menakutkan, Raiza bisa mengacungkan tangan Raiza ke atas ya, agar kakak tahu. Kakak akan mengatakan satu kata, kolam berenang. Oke. Raiza, sumur. Oke. Baik, dalam hal ini kakak akan membawakan kata tersebut. Raiza tetap tenang, tarik nafas, tahan, buang lewat mulut, tarik nafas lagi, buang. Oke. Sekarang Reza rasa tenang, tidak takut,
tenang, tidak takut. Selanjutnya saya akan mengatakan sesuatu hal yang dari contoh-contoh hierarki Reza tadi. Eh, Sumur. Anda tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Tarik nafas Anda lewat hidung, tarik, tahan, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, tahan, lepaskan lewat mulut. Saya akan mengatakan sumur, Anda tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Sudah, boleh dibuka lagi matanya. Baik, baik. Setelah melaksanakan terapi tersebut, kakak ingin bertanya kepada Reza apa yang Reza rasakan saat ini. Baik Kak, saya setelah mengikuti desensitisasi yang Kakak terapkan kepada saya merasa cukup senang dan cukup membuat saya percaya bahwa ada hal-hal yang dapat mengatasi trauma saya terkait Kakak boleh bertanya lagi, pengetahuan baru apa yang Reza dapatkan dari kegiatan ini? pengetahuan baru saya itu bahwa trauma saya maupun trauma orang lain terhadap sesuatu itu dapat disembuhkan secara perlahan-lahan melalui mungkin ada teknik-teknik konseling seperti yang kakak berikan kepada saya tadi, yaitu desensitisasi seperti itu. Selanjutnya kakak juga bertanya, bagaimana sikap Reza setelah mengikuti kegiatan ini? Melalui kegiatan ini Kak, saya lebih bersikap untuk positif Kak. Positif dalam arti tidak perlu terlalu takut terhadap sesuatu hal karena pasti ada metode-metode atau teknik-teknik yang dapat membantu saya mengatasi ketakutan saya terhadap sesuatu tersebut. Baik, selanjutnya kakak juga bertanya, apa tindakan yang akan Reza lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Tindakan yang akan saya lakukan itu adalah selalu melakukan desensitisasi yang kakak berikan ketika saya mungkin berada di kolam renang bersama keluarga atau di sekitaran yang mungkin ada tempat-tempat memiliki kedalaman tertentu, Kak. Karena saya pikir teknik yang kakak berikan juga tidak terlalu sulit dan mudah untuk dilakukan di mana saja. Dan kakak juga ingin bertanya, pertanyaan terakhir yaitu, tanggung jawab apa yang Reza rasakan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ketakutan saya terhadap kedalaman, mungkin dengan melakukan konseling terhadap orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Seperti itu, Kak. Baik, tadi kan kita sudah menuliskan contoh-contoh dari peristiwa yang mungkin Reza takuti. Kepada Reza, kakak minta boleh pilih salah satu dari kejadian yang tadi yang ingin adik aplikasikan ke teknik ini. Mungkin untuk kejadian kedalaman laut, Kak. Kedalaman Saya laut. tidak berani sekarang untuk melihat lautan, Kak. Baik, kita ulang lagi ya. Untuk ke laut ini, bisa adik duduk bersandar lagi dengan tenang dan nyaman. Sekarang pejamkan mata adik pelan-pelan. Tarik nafasnya melalui hidung. Tarik, tahan sebentar. Lepaskan lewat mulut. Kakak ulangi, tarik nafasnya. Tahan sebentar. Lepaskan lewat mulut. Lautan. Anda tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut,
tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Lautan, tidak tenang, tetap tenang, tidak takut, tetap tenang, tidak takut. Dan sekarang, tarik nafas adik lagi lewat hidung, tarik, tahan sebentar, lepaskan lewat mulut. Tarik nafasnya lagi, tahan, lepaskan lewat mulut. Oke, baik. Bisa sekarang dibuka matanya. Dah. Baik, kita sudah melakukan kegiatan desensitisasi ini. Kakak harap Raiza bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengaplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kakak, jika ada salah kata atau perbuatan kakak yang menyinggung Raiza, kakak minta maaf. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa kakak mulai ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Atas bimbingan-Mu Tuhan, kami bisa melakukan kegiatan ini sampai akhirnya Bapak. Kiranya dengan adanya kegiatan ini bisa membantu klien kami agar lebih tidak takut atas trauma yang dia alami Bapak. Biarlah bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-harinya Bapak. Inilah doa yang kurang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya untuk adik Raiza yang udah mau ikut dengan kakak untuk melakukan teknik desensitisasi ini. Kakak ucapkan terima kasih dan selamat siang adik.